maka 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. 70.000 malaikat. Kalau saya hitung malaikat itu sekali aja 70.000 kali. Tapi kalau saya hitung malaikat itu memintakan ampun kepada Allah 100 kali 70.000. Kalau kita seorang baca istighfar kada cukup waktunya dan bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istighfar dari malaikat tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Ad-Dukhan ini. Di antaranya sabda beliau yang berbunyi, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70 alfa malak, akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca hamim ad-dukhan, siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam hari, maka memintakan ampun bagi dia 70.000 malaikat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satu kali kita membaca surat Ad-Dukhan di malam hari, maka 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Inilah satu di antara sekian fadilat kelebihan surat Ad-Dukhan ini. 70.000 malaikat. Kalau saya hitung malaikat itu sekali aja 70.000 kali. Tapi kalau saya hitung malaikat itu memintakan ampun kepada Allah 100 kali 70.000. Kalau kita seorang baca istighfar kada cukup waktunya dan bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istighfar dari malaikat tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surat Ad-Dukhan, man qara'a ad-dukhan fi lailatil jumu'ah asbaha maghfuran lah wa zuwija minal huril ain, akhrajahu Darimi. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, ini khusus. Kalau yang tadi yang dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat itu tiap-tiap malam. Tapi kalau untuk malam Jumat kita membaca surat Ad-Dukhan, maka jadilah dia diampuni baginya dan dia dikawinkan dengan bidadari. Apabila kita membacanya malam Jumat, maghfuranlah, diampuni Allah dosa-dosa kita dan kita akan dikawinkan dengan huril ain atau bidadari. Para muhibbin rahimakumullah, al-huril ain artinya bidadari itu adalah satu makhluk Allah yang sangat Allah banggakan dan sangat Allah agungkan. Di dalam Al-Quran pun disebutkan tentang bidadari, al-huril ain. Dan bidadari itu hanya adanya di surga. Bidadari makhluk yang diagungkan oleh Allah, kita pun wajib mengagungkannya. Setiap makhluk yang dipuji oleh Allah, kita mesti memujinya. Setiap makhluk yang dibanggakan oleh Allah, kita mesti membanggakannya. Agar jangan sampai kita memperinting sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka itu membawa kepada satu dosa, bahkan kepada sesuatu kekafiran. Para muhibbin rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, min ayyi syai'in khuliqna
wahai Rasulullah, bidadari itu terbuat dari apa? Karena sangat banyak janji-janji Allah maupun dari Rasulullah tentang bidadari. Siapa yang membuang sampah di masjid dapat bidadari. Siapa-siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar akan dikawinkan dengan bidadari. Siapa-siapa yang tahajud di malam hari akan diberikan nanti dengan bidadari. Banyak sekali tentang bidadari. Sehingga sahabat menanya kepada Rasulullah, terbuat dari apa gerangan itu bidadari? Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW menjawab yang artinya bahwa bidadari itu adalah sesuatu makhluk Allah yang terbuat dari misik kesturi, minyak harum yang sangat mahal harganya kalau ada, ditambah lagi dengan campuran ambar, minyak harum ambar, ditambah lagi dengan kafur, dan dipenuhi dengan nur cahaya. Itulah makhluk yang namanya bidadari. Dan apa kehebatan bidadari itu? Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa andai kata satu gelang daripada gelang bidadari itu dinampakkan ke dalam dunia, niscaya redup cahaya matahari dan bulan, hanya sebuting galangnya ditampakkan. Nah, makanya dunia ini kada cukup untuk menampung galang bidadari, apalagi bidadarinya. Maka seekor bidadari mungkin ribuan buting berisi galang. Sebuting aja galangnya dikeluarkan ke dunia, matahari, bulan, bintang, pajahan semua. Dan lagi disebutkan bahwa andai kata bidadari itu baludah di laut, niscaya tawar air laut seluruh dunia. Banyu laut itu masin, karena awak bisa getalan itu. Kalau seekor bidadari beludah, sekali beludah ke laut, tawar hambar banyu laut seluruh dunia daripada kedahsatan liur atau ludahnya bidadari itu. Nah, itulah bidadari yang akan dipersiapkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang pada malam Jumat membaca surat Ad-Dukhan.